Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Sudi Rizal selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam, dan selamat siang rekan-rekan kelas Jurnalistik 3C. Lalu perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai mengenal Ibnu Bajjah dan beberapa pemikirannya. Boleh next slide. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama, ada Syahrul Rahmat Rifkiansyah, lalu ada saya sendiri, Syakira Alita Aziza, lalu ada Yovanda Fajri, dan yang terakhir Nabilah Anissa Octavia. Baik, next slide. Nah, ada beberapa materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama, biografi atau sejarah Ibnu Bajjah, kemudian pemikiran filsafat Ibnu Bajjah, karya-karya Ibnu Bajjah, dan bidang-bidang keilmuan yang dikuasai oleh Ibnu Bajjah. Baik, selanjutnya untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Yovanda. Kepada Yovanda dipersilakan. Ini saya akan mempresentasikan materi yaitu biografi dan sejarah Ibnu Bajjah. Abu Bakar bin Yahya bin Asyaikh At-Tujibi bin Bajjah atau yang lebih dikenal sebagai Ibnu Bajjah lahir di Zaragoza pada abad ke-11 Masehi dan wafat di Fez pada tahun 1138 Masehi. Dia merupakan seorang astronom, filsuf, musisi, fisikawan, psikolog, botanis, sastrawan, dan ilmuwan Muslim Andalusia yang dikenal di Barat dengan nama latinnya yaitu Avempes. Masa kecil Ibnu Bajjah dan masa mudanya tidak diketahui pasti, namun sejauh ini yang dicatat oleh sejarah bahwa ia hidup di Sheffield, Granada, dan Fez. Selain menguasai beragam ilmu, Ibnu Bajjah dikenal juga sebagai politikus ulung. Kehebatannya dalam berpolitik mendapat perhatian dari Abu Bakar Ibrahim, gubernur Zaragoza. Ia pun diangkat sebagai menteri semasa itu di Zaragoza. Namun ketika Zaragoza jatuh ke tangan Alfonso I, yaitu Raja Aragon, pada tahun 512 Hijriah atau 1118 Masehi, Ibnu Bajjah hijrah ke Sheffield melalui Valencia dan tinggal di sana sebagai dokter. Ketika di Sheffield, kota itu juga diduduki oleh Raja Alfonso I, dan beberapa waktu kemudian ia pindah ke Granada. Tatkala ia transit di Syatibah, yaitu Jativa Selatan Valencia, Spanyol, ia dipenjarakan oleh Amir setempat dengan tuduhan membuat bid'ah, tetapi segera dibebaskan. Setelah ia bebas, ia pergi ke Fez, yaitu kini Maroko, memasuki istana Gubernur Abu Bakar Yahya bin Yusuf bin Tashfin atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Tashfin, dan menjadi pejabat tinggi berkat kemampuan dan pengetahuannya. Dia memegang jabatan tertinggi selama 20 tahun. Ibnu Bajjah dicap sebagai ahli bid'ah oleh para musuhnya dan beberapa kali merencanakan pembunuhan terhadapnya. Namun semua itu gagal dan baru berhasil ketika seorang dokter terkenal yaitu Abu Ala bin Zuhur meracuni Ibnu Bajjah, dan akhirnya ia meninggal dunia ketika usianya belum lagi tua. Next slide. Selanjutnya itu pemikiran filsafat Ibnu Bajjah. Yang pertama itu ada metafisika atau ketuhanan. Menurut Ibnu Bajjah, segala yang ada yaitu terbagi dua, yang bergerak dan tidak bergerak. Yang bergerak adalah jisim atau materi yang sifatnya terbatas. Gerak terjadi dari perbuatan yang bergerakkan terhadap yang digerakkan. Gerakan ini digerakkan pula oleh gerakan lain, yang akhir dan tetean gerakan ini digerakkan oleh penggerak yang tidak bergerak, dalam arti penggerak yang tidak berubah yang berbeda dengan jisim atau materi. Penggerak ini bersifat azali. Gerak jisim mustahil timbul dalam substansinya sendiri sebab ia terbatas. Oleh karena itu, gerakan ini mesti berasal dari gerakan yang infinite atau tidak terbatas, yang oleh Ibnu Bajjah disebut dengan akol. Kesimpulannya, gerakan alam ini digerakkan oleh akol, bukan berasal dari substansi alam sendiri. Sedangkan yang tidak bergerak ialah akol, ia menggerakkan alam dan ia sendiri tidak bergerak. Akol inilah yang disebut dengan Allah, akal, akil, dan makul, sebagaimana yang dikemukakan oleh
Al-Farabi dan Ibnu Sina, perlu diketahui bahwa filosof muslim pada umumnya menyebut Allah itu adalah akal. Argumen yang mereka majukan ialah Allah pencipta dan pengatur alam yang beredar menurut natur rancangannya. Mestilah ia memiliki daya pikir. Kemudian, dalam mentauhidkan Allah semutlak-mutlaknya, para filsuf muslim menyebut Allah dan zat yang mempunyai daya pikir, dan juga berpikir dan objek pemikirannya sendiri. Keseluruhannya adalah zatnya yang esa, sebagaimana Aristoteles. Ibnu Bajjah juga mendasarkan filsafat metafisiknya pada fisika. Argumen adanya Allah adalah dengan adanya gerakan di alam ini. Jadi, Allah adalah azali dan gerakannya bersifat tidak terbatas. Disinilah letak kelebihan Ibnu Bajjah. Walaupun ia berangkat dari filsafat gerak Aristoteles, namun ia kembali pada ajaran Islam. Dasar filsafat Aristoteles ialah ilmu pengetahuan alam yang tidak mengakui adanya sesuatu di balik dalam empiris ini. Kendati pun penggerak terutama berbeda dengan materi, namun ia masih bersifat empiris. Uraian tersebut dapat dijadikan sebagai indikasi bahwa Ibnu Bajjah mempelajari dan memahami sifat Aristoteles dengan baik karena argumen yang dimajukannya masih berbau Aristotelian. Tampaknya Ibnu Bajjah berupaya mengislamkan argumen metafisika Aristoteles tersebut. Karena itu menurutnya Allah tidak hanya penggerak, tetapi ia adalah pencipta dan pengatur alam. Yang kedua adalah materi dan bentuk. Menurut Ibnu Bajjah, materi dapat bereksistensi tanpa harus ada bentuk asyurat. Pernyataan ini menolak asumsi bahwa materi itu tidak bisa bereksistensi tanpa ada bentuk, sedangkan bentuk dapat bereksistensi dengan sendirinya tanpa harus ada materi. Ibnu Bajjah berargumen jika materi berbentuk, ia akan terbagi menjadi materi dan bentuk. Dan begitu seterusnya. Ibnu Bajjah menyatakan bahwa bentuk pertama merupakan sesuatu abstrak yang bereksistensi dalam materi yang dikatakan sebagai tidak mempunyai bentuk. Bentuk-bentuk yang berkaitan dengan aktif oleh Ibnu Bajjah dinamakan bentuk-bentuk kejiwaan umum, sedangkan bentuk-bentuk yang berkaitan dengan akal sehat dinamakan bentuk-bentuk kejiwaan khusus. Perbedaan ini dilakukan karena bentuk-bentuk kejiwaan umum hanya memiliki satu hubungan dan hubungan itu ialah dengan yang menerima, sedangkan bentuk-bentuk kejiwaan khusus memiliki dua hubungan khusus dengan yang berakal sehat dan hubungannya umum dengan yang terasa. Semisal, seorang manusia ingat akan bentuk Taj Mahal. Bentuk ini tidak berbeda dari bentuk nyatanya Taj Mahal kalau benda itu berada di depan mata. Selain memiliki hubungan khusus, juga hubungan dengan wujud umum yang terasa, sebab banyak orang yang melihat Taj Mahal. Contoh lainnya, kita ingat bentuk Ka'bah. Bentuk Ka'bah yang kita ingat sama dengan bentuk Ka'bah yang nyata. Kalau Ka'bah tersebut berada di depan mata, ini dinamakan bentuk rohani umum. Bentuk ini juga mempunyai hubungan dengan wujud umum yang terasa, sebab banyak orang melihat Ka'bah. Ini dinamakan bentuk khusus. Sedangkan bentuk fisik, yaitu Ka'bah itu benaran. Yang next slide. Selanjutnya itu ada jiwa. Menurut pendapat Ibnu Bajjah, setiap manusia mempunyai satu jiwa. Jiwa ini tidak mengalami perubahan sebagaimana jasmani. Jiwa adalah penggerak bagi manusia. Jiwa digerakkan dengan dua jenis alat, yaitu alat-alat jasmaniah dan alat-alat rohaniah. Alat-alat jasmaniah diantaranya ada berupa buatan dan ada pula yang berupa alamiah. Tidak seperti kaki dan tangan. Alat-alat alamiah ini terlebih dahulu dari alat buatan yang disebut juga oleh Ibnu Bajjah dengan pendorong naluri atau al-har al-gharizi atau roh insting. Ia terdapat pada setiap makhluk yang berdarah. Jiwa menurut Ibnu Bajjah adalah jauhar rohani akan kekal setelah mati. Di akhirat jiwalah yang akan menerima pembalasan, baik balasan kesenangan atau surga maupun balasan siksaan atau neraka. Akal daya berpikir bagi jiwa adalah satu bagi setiap yang berakal. Ia dapat bersatu dengan akal faal yang di atasnya dengan jalanan makrifat filsafat. Filsafat Ibnu Bajjah tentang jiwa pada prinsipnya didasarkan pada filsafat Al-Farabi dan Ibnu Sina. Yang keempat yaitu akal dan makrifat atau pengetahuan. Menurut Ibnu Bajjah, akal merupakan bagian terpenting yang dimiliki oleh manusia. Ia berpendapat bahwa makrifat atau pengetahuan yang benar dapat diperoleh lewat akal.
Akal merupakan satu-satunya sarana yang melalui kita mampu mencapai kemakmuran dan membangun kepribadian. Ibnu Bajah percaya pada kemajemukan akal dan mengacu pada akal pertama dan akal kedua. Ia berpendapat, akal manusia paling jauh adalah akal pertama. Lebih jauh, ia menjelaskan tingkatan-tingkatan akal dengan mengatakan bahwa sebagian akal secara langsung berasal dari akal pertama. Sebagian lain berasal dari akal-akal lain. Hubungan antara yang diperoleh dari tempat asal akal yang diperoleh itu sama dengan hubungan cahaya matahari yang ada di dalam rumah dan cahaya matahari yang ada di halaman rumah. Ibnu Bajah berpendapat bahwa seseorang dapat mencapai puncak makrifat dan meleburkan diri pada akal faal atau akal aktif jika ia telah terlepas dari sifat kerendahan dan keburukan-keburukan masyarakat, serta dapat memakai kekuatan pikirannya untuk memperoleh makrifat dan ilmu sebesar mungkin. Juga dapat menenangkan segi pikiran dan dirinya atas pikiran hewaninya. Ibnu Bajah menjelaskan bahwa masyarakat manusia itulah yang mengalahkan perorangan dan melumpuhkan kemampuan-kemampuan berpikirnya, serta menghalang-halanginya dari kesempurnaan melalui keburukan-keburukannya dan keinginan-keinginannya yang menggebu. Jadi seseorang dapat mencapai tingkatan kemuliaan setinggi-tingginya melalui pemikiran dan memperoleh makrifat yang tidak akan terlambat apabila akal pikiran juga dapat menguasai perbuatan-perbuatan seseorang dan mengabdikan dirinya untuk memperolehnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arul. Ya, selanjutnya ada akhlak. Ibnu Bajah membagi perbuatan-perbuatan manusia kepada dua bagian. Bagian pertama ialah perbuatan yang timbul dari motif naluri dan hal-hal lain yang berhubungan dengannya, baik dekat maupun jauh. Bagian kedua ialah perbuatan yang timbul dari pemikiran yang lurus dan kemajuan yang bersih dan tinggi. Bagian ini disebutnya perbuatan-perbuatan manusia. Pangkal perbedaan antara kedua bagian tersebut bagi Ibnu Bajah bukan perbuatan itu sendiri, melainkan motifnya. Untuk menjelaskan kedua macam perbuatan tersebut, ia mengemukakan seseorang yang terantuk dengan batu, kemudian ia luka-luka, lalu ia melemparkan batu itu. Kalau ia melemparnya karena melukainya, maka ia adalah perbuatan hewani yang didorong oleh naluri kehewanannya, yang lebih mendiktekannya kepadanya untuk memusnahkan setiap perkara yang mengganggunya. Adapun sebaliknya, kalau melemparnya agar batu ini tidak mengganggu orang lain, bukan karena kepentingan dirinya atau marah tidak ada bersangkut paut dengan pelemparan tersebut, maka perbuatan itu adalah pekerjaan kemanusiaan. Pekerjaan terakhir ini saja yang bisa dinilai dalam lapangan akhlak. Karena menurut Ibnu Bajah, hanya orang yang bekerja di bawah pengaruh pikiran dan keadilan semata-mata dan tidak ada hubungannya dengan segi hewani padanya, itu saja yang bisa dihargai perbuatannya. Yang kedua ada politik. Teori pemerintahan. Pandangan politik Ibnu Bajah dipengaruhi oleh pandangan politik Al-Farabi. Sebagaimana Al-Farabi dalam buku Al-Abal Al-Madimat. Ibnu Bajah juga membagi negara menjadi negara utama, Al-Madinat, Al-Fabilat, atau sempurna dan negara yang tidak sempurna. Seperti negara jahiliyah, fasikoh, dan lainnya. Demikian juga tentang hak-hak yang lainnya, seperti persyaratan kepada negara dan tugas-tugasnya. Selain mengatur negara, juga pengajar, pendidik. Pendapat Ibnu Bajah ini sejalan dengan Al-Farabi. Perbedaannya hanya terletak pada penekanannya. Al-Farabi titik tekannya pada kepala negara, sedangkan Ibnu Bajah titik tekannya pada warga negara atau masyarakat. Warga negara utama menurut Ibnu Bajah, mereka tidak lagi memerlukan dokter dan hakim, sebab mereka hidup dalam keadaan puas terhadap segala rezeki yang diberikan Allah, yang dalam istilah agama disebut al-qanaah. Mereka tidak mau memakan makanan yang sangat merusak kesehatan, mereka juga hidup saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling menghormati. Oleh karena itu, tidaklah akan ditemukan perselisihan antara mereka. Mereka seluruhnya mengerti undang-undang negara, dan mereka tidak mau melanggarnya.
Selanjutnya ada manusia penyendiri, uzlab. Filsafat Ibnu Bajjah yang paling populer ialah manusia penyendiri, al-insan al-mufarid. Pemikiran ini termuat dalam magnum opumnya kitab Tabdir al-Mutawabit. Sebagaimana Al-Farabi, pembicaraan Ibnu Bajjah tentang hal ini erat kaitannya dengan politik dan akhlak. Dalam penjelasannya manusia penyendiri ini, Ibnu Bajjah terlebih dahulu memaparkan pengertian takdir al-mutawabit. Lafal takdir adalah bahasa Arab mengandung pengertian yang banyak. Namun pengertian yang diinginkan oleh Ibnu Bajjah ialah mengatur perbuatan-perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, untuk aturan yang sempurna. Dengan demikian, jika takdir dimaksudkan pengaturan yang baik untuk mencapai tujuan tertentu, maka takdir tentu hanya khusus bagi manusia, sebab pengertian itu hanya dapat dilakukan dengan perantara akal, yang akal hanya terdapat pada manusia dan juga perbuatan manusia berdasarkan ikhtiar. Hal inilah yang membedakan manusia dari makhluk hewan. Lebih lanjut, Ibnu Bajjah menjelaskan tentang takdir bahwa kata ini mencakup pengertian umum dan khusus. Takdir sendiri dalam pengertiannya seperti disebut di atas adalah segala bentuk perbuatan manusia. Sementara itu, takdir dalam pengertian khusus adalah pengaturan negara dalam mencapai tujuan tertentu, yakni kebahagiaan. Pada pihak lain, filosof pertama Spanyol ini menghubungkan istilah takdir kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengatur yang disebut Al-Mutabbir. Ia telah mengatur alam sedemikian rapi dan teratur tanpa ada cacat sekalipun. Pemakaian kata ini kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menyerupakan semata, akan tetapi pendapat Ibnu Bajjah ini memang ada benarnya. Perlu diperjelas bahwa manusia penyendiri uzlab yang dikemukakan Ibnu Bajjah adalah uzlab akliyah. Berbeda dengan uzlab sufi yang dikemukakan Al-Ghazali, bahkan Ibnu Bajjah dengan tabiat untuk watak manusia sebagai makhluk sosial. Dilihat dari kritik ini dapat dipastikan bahwa Ibnu Bajjah mengenal buku-buku Al-Ghazali yang berbicara tentang tasawuf, paling tidak buku Al-Munqiz min Dalal dan Ilya. Akan tetapi dilihat dari sisi pemikiran filsafat yang lain, sepertinya Ibnu Bajjah tidak menyinggung buku Tabahfut al-Falasifah. Karena itu berat dugaan buku-buku seperti itu dan yang sejenisnya tidak sampai kepada Ibnu Bajjah. Selanjutnya ada teori istibal atau kontak intelektual dengan Tuhan. Seperti halnya Al-Farabi dan Ibnu Sina, Ibnu Bajjah percaya kepada pengetahuan tidak diperoleh semata melalui indera. Pertimbangan-pertimbangan universal dan niscaya, isi ilmu yang prediktif dan eksplantif seperti landasan bagi penalaran apodetik tentang alam hanya dapat dicapai dengan bantuan akal aktif, intelijensi yang mengatur, mirip kaum sufi yang metodenya kadangkala dianggap oleh Ibnu Bajjah sendiri sebagai picisan karena bersandar pada citra dan represif indrawi. Ibnu Bajjah juga menetapkan manusia pada tataran spiritual yang tinggi apabila ia mampu menyatukan diri dengan bentuk-bentuk spiritual, terutama dengan akal aktif yang letaknya paling dekat dengan eksistensi manusia. Akan tetapi menurut Ibnu Bajjah, penyatuan atau lebih tepatnya pertalian, conjunction, ini sepenuhnya bersifat intelektual, bukan efektif atau indrawi. Seperti kita, kaum sufi yang suka memakai bahasa cinta, kontemplasi atau visi. Lagi pula objek penyatuan ini bukanlah wujud tertinggi atau Tuhan sebagaimana diakui oleh kaum sufi, melainkan mewujud spiritual yang lebih rendah, termasuk akal aktif yang menurut kaum neoplatonis Muslim menepati posisi antara Tuhan dan alam material, manakala pribadi-pribadi tersebut berhasil mencapai kondisi berhubungan dengan entitas spiritual dan intelektual yang ada di dalam spiritual dan intelektual, lengkaplah sudah kebahagiaan mereka. Selanjutnya ada karya-karya Ibnu Bajjah yang akan dibacakan oleh Nabila. Oke, terima kasih Syahrul. Selanjutnya saya akan
membacakan materi tentang karya-karya Ibnu Bajjah. Selama hidup, Ibnu Bajjah mendalami ilmu alam, ilmu matematika, ilmu astronomi, dan musik. Ia banyak menulis uraian dan penjelasan tentang filsafat Aristoteles. Dengan demikian, ia membuka pintu bagi Ibnu Rusyd. Dari buku-buku Ibnu Bajjah, Ibnu Rusyd banyak mengambil intisari pemikirannya bahwa dalam batas-batas tertentu, ia terpengaruh olehnya. Ibnu Tufail memuji Ibnu Bajjah dengan pernyataan di kalangan para filosof zaman belakangan, Ibnu Bajjah adalah paling cerdas pikirannya, paling tepat pandangannya, paling benar pendapatnya. Akan tetapi, katanya lebih lanjut, ia berkecimpung di dalam soal-soal keduniaan. Hingga ia wafat, semua perbendaharaan ilmunya dan simpanan hikmahnya atau filsafatnya belum sempat diterbitkan. Sebagian besar buku-buku yang dituliskan tidak lengkap dan beberapa bagian akhirnya hilang dan rusak, seperti bukunya Fi an-Nafsi tentang jiwa dan Tadbirul Mutawahhid. Pernyataan Ibnu Tufail itu memang benar. Ibnu Bajjah tidak sempat menulis buku filsafat, tidak seperti Ibnu Sina. Sekalipun ia sibuk kerja sebagai wazir, namun ia sanggup menyelesaikan dua bukunya terbesar, yaitu Asy-Syifa dan Al-Kanum. Ibnu Bajjah masih beruntung karena buku-bukunya Tadbirul Mutawahhid, Fi an-Nafsi, dan Risalatul Ittisal telah selesai dicetak. Risalah-risalahnya yang lain masih berupa tulisan tangan dan belum diterbitkan. Untuk mengetahui informasi tentang karya Ibnu Bajjah, penulis gambarkan dua karya Ibnu Bajjah yang populer, yaitu Tadbirul Mutawahhid dan Risalatul Ittisal, yang penulis sarikan dari tulisan Ahmad Fuad Al-Ahwani. Pertama, Tadbirul Mutawahhid adalah sebuah buku tentang moral dan politik yang disusun menurut buku Al-Madinatul Fadilah, karya Al-Farabi. Kesimpulan pendapat Ibnu Bajjah dapat dilihat dari judul buku itu sendiri. Yang dimaksud dengan mutawahhid ialah manusia yang hidup menyendiri, hidup di dalam menara gading, merenungkan berbagai ilmu teoritis. Dengan cara begitu, ia dapat berhubungan dengan al-aqlul fa'al. Memang benar bahwa tabiat manusia sebagai makhluk yang beradab menurut kodratnya. Akan tetapi, Ibnu Bajjah berpendapat bahwa hidup memencilkan diri pada hakikatnya lebih baik. Seperti yang dikatakan olehnya, untuk itu orang yang hidup menyendiri dalam beberapa segi kehidupannya sedapat mungkin harus menjauhkan diri dari orang lain. Tidak mengadakan hubungan dengan orang lain kecuali dalam keadaan mendesak atau sekedar menurut keperluannya. Atau ia pergi hijrah ke tempat yang banyak terdapat ilmu pengetahuan kalau ada. Sikap sedemikian itu tidak bertentangan dengan apa yang disebut dengan nama ilmu peradaban, dan tidak bertentangan pula dengan apa yang tampak jelas di dalam ilmu alam. Telah jelas bahwa manusia adalah berada menurut kodratnya. Kedua, dalam Risalatul Ittisal, Ibnu Bajjah membagi manusia dalam 3 golongan, yaitu kaum awam atau al-jumbur, an-nuzar atau kaum hawas atau kaum cendekiawan, dan kaum yang bahagia. Kaum awam dapat menjangkau gambaran yang masuk akal lewat penglihatannya kepada alam nyata, atau dari ketergantungannya kepada alam wujud. Kaum khawas berhubungan dengan soal-soal yang masuk akal lebih dulu, barulah kemudian mereka berhubungan dengan alam nyata. Adapun kaum yang bahagia jumlahnya amat sedikit, ialah mereka yang berhubungan langsung dengan segala yang masuk akal. Mereka adalah orang-orang yang dapat melihat segala sesuatu dengan jiwa atau rohaninya. Baik, selanjutnya ada bidang keilmuan yang dikuasai oleh Ibnu Bajjah. Yang pertama ada astronomi. Ibnu Bajjah ternyata turut berperan dalam mengembangkan ilmu astronomi Islam. Seorang ilmuwan Yahudi dari Andalusia, Moses Maimonides, menyatakan bahwa Ibnu Bajjah telah mencetuskan sebuah model planet. Ia berkata, saya pernah mendengar Ibnu Bajjah telah menemukan sebuah sistem yang tak menyebut terjadinya episteles. Saya belum pernah mendengar itu dari muridnya, ungkap Maimonides. Selain itu, Ibnu Bajjah pun telah mengkritisi pendapat Aristoteles tentang meteorologi. Ia bahkan telah
dan wilayah subbulan. Kemudian selanjutnya ada fisika. Dalam bidang fisika Islam, Ibnu Bajjah mengungkapkan hukum gerakan. Prinsip-prinsip yang dikemukakannya itu menjadi dasar bagi pengembangan ilmu mekanik modern. Pemikirannya dalam bidang fisika banyak memengaruhi fisikawan Barat abad pertengahan. Lita, sumpah di sini. Lita. Ini gue apa Litan yang nge-lag? Sumpah di sini gerak. Lita. Aduh. Ulang. Maaf, jadi ingat, ya Allah. Ini yuk, lanjut aja nih recordnya. Recordnya lanjut aja, ntar gue nge-cut paling. Oke. Nah, baik. Dari awal aja kali ya. Ya dah. Selanjutnya yaitu bidang keilmuan yang dikuasai oleh Ibnu Bajjah. Yang pertama ada astronomi. Ibnu Bajjah ternyata turut berperan dalam mengembangkan ilmu astronomi Islam. Seorang ilmuwan Yahudi dari Andalusia, Moses Maimonides, menyatakan bahwa Ibnu Bajjah telah mencetuskan sebuah model planet. Ia berkata, saya pernah mendengar Ibnu Bajjah telah menemukan sebuah sistem yang tak menyebut terjadinya episiles. Saya belum pernah mendengar itu dari muridnya. Selain itu, Ibnu Bajjah pun telah mengkritisi pendapat Aristoteles tentang meteorologi. Ia bahkan telah mengungkapkan sendiri teorinya tentang galaksi Bima Sakti. Ibnu Bajjah menegaskan galaksi Bima Sakti sebagai sebuah fenomena luar angkasa yang terjadi di atas bulan dan wilayah subbulan. Kemudian yang kedua ada fisika. Dalam bidang fisika Islam, Ibnu Bajjah mengungkapkan hukum gerakan. Prinsip-prinsip yang dikemukakannya itu menjadi dasar bagi perkembangan ilmu mekanik modern. Pemikirannya dalam bidang fisika banyak memengaruhi fisikawan Barat abad pertengahan, seperti Galileo Galilei. Maka tak heran jika hukum kecepatan yang dikemukakannya sangat mirip seperti yang dipaparkan Galilei. Menurut Ibnu Bajjah, kecepatan sama dengan gaya gerak, dikurang resistensi materi. Ibnu Bajjah pun adalah fisikawan pertama yang mengatakan selalu ada gaya reaksi untuk setiap gaya yang memengaruhi. Ibnu Bajjah juga sangat memengaruhi pemikiran Thomas Aquinas mengenai analisis gerakan. Inilah salah satu bukti betapa peradaban Barat banyak terpengaruh dengan sains yang dikembangkan oleh ilmuwan Muslim. Dan yang terakhir yaitu ada psikologi. Ibnu Bajjah juga sangat berjasa dalam mengembangkan psikologi Islam. Pemikirannya tentang studi psikologi didasarkan pada ilmu fisika. Dalam risalah yang ditulisnya berjudul Recognition of the Active Intelligence, Ibnu Bajjah menulis intelijensi aktif adalah kemampuan yang paling penting bagi manusia. Dia juga menulis banyak hal tentang sensasi dan imajinasi. Pengetahuan tak dapat diperoleh dengan pikiran sehat saja, tapi juga intelijensia aktif yang mengatur intelijensia alami, ungkap Ibnu Bajjah. Ia juga mengupas tentang jiwa, bahkan secara khusus Ibnu Bajjah menulis kitab berjudul Seseorang dikatakan bebas ketika dapat bertindak dan berpikir secara rasional. Oke, boleh next slide. Nah, sekian presentasi dari kami, dan ada beberapa pertanyaan dari hasil diskusi bersama kelas jurnalistik 3C. Yang pertama, yaitu ada pertanyaan dari Ahmad Fatahul Rozak. Pertanyaannya adalah, apa saja pengaruh dari pemikiran Ibnu Bajjah? Nah, jawaban dari kelompok kami adalah, filsafat Ibnu Bajjah ini banyak terpengaruh oleh pemikiran Islam dari kawasan timur, seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Hal ini disebabkan kawasan Islam di timur lebih dahulu melakukan penelitian ilmiah dan kajian filsafat dari kawasan Islam di barat atau Andalus. Tentunya sangat wajar kalau filsafat Ibnu Bajjah lebih mendasarkan pemikirannya pada hal yang realitas, karena Ibnu Bajjah adalah penganut filsafat dan logika karya-karya Al-Farabi. Meskipun Ibnu Bajjah sudah berhasil memberikan sejumlah besar penambahan dalam karya-karya Al-Farabi. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu dari Asyahra Aulia Putri. Yang pertanyaannya adalah,
tadi pemakala telah menjelaskan karya-karya dari Ibnu Bajah. Kemudian dari banyaknya karya Ibnu Bajah tersebut, yang manakah yang paling banyak dibaca atau populer di kalangan masyarakat? Jawaban dari kelompok kami adalah yakni Kitab Tadbir Al-Muwahhid. Ialah buku berisikan akhlak dan politik. Buku ini merupakan karya Ibnu Bajah yang paling populer. Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai usaha individu menjauhkan diri dari segala macam keburukan-keburukan dalam masyarakat negara. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu dari Nabilatul Zakiyah. Pertanyaannya adalah salah satu bidang ilmu yang dikuasai oleh Ibnu Bajah yaitu ilmu astronomi. Lalu bagaimana gagasannya mengenai galaksi Bima Sakti yang mana ia mempunyai teori tersendiri yang kemudian dikenal dunia? Jawaban dari kelompok kami adalah pendapatnya itu memang benar. Ibnu Bajah mempunyai teori tersendiri mengenai galaksi Bima Sakti yang mana dicatat dalam ensiklopedia filsafat Stanford yang berisi sebagai berikut. Bima Sakti adalah cahaya bintang-bintang yang sangat banyak yang nyaris berdekatan satu dengan yang lainnya. Cahaya kumpulan bintang itu membentuk sebuah khayal mutasil atau gambar yang berkelanjutan. Menurut Ibnu Bajah, khayal mutasil itu sebagai hasil dari pembiasan atau refraksi. Guna mendukung penjelasannya itu, Ibnu Bajah pun melakukan pengamatan terhadap hubungan dua planet, yakni Jupiter dan Mars pada tahun 500 Hijriah atau 1106 Masehi. Maka kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu ilmuwan asal Zaragoza ini, yakni Ibnu Bajah, menguasai banyak cabang pengetahuan, dari mulai filsafat yang membahas metafisika ketuhanan, materi dan bentuk jiwa, akal dan makrifat, akhlak, uzlah, teori ittisal hingga politik. Tak hanya itu, bidang ilmu lain seperti astronomi, fisika, dan psikologi juga dikuasainya. Bahkan teori mengenai galaksi Bima Sakti tercatat dalam ensiklopedia filsafat Stanford. Maka patut bagi kita untuk meneladani semangat beliau dalam menimba ilmu hingga dapat bermanfaat untuk umat. Sekian dari kelompok kami, kelompok 9. Jurnalistik kelas 3C, kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan datangnya diri kami sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.